Haleluya. Saya bergirang nih karena Mon Hermon 2 tahun. Dan minggu pertama ini khusus saya diminta sama Bapak sama Ibu Gembala, nanti saya yang akan nanti hari Minggu ada di tempat ini bersama dengan para pastor yang akan diundang untuk dapat mengisi tempat ini. Makanya datang ya. Yang mau datang katakan ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Yang mau datang katakan amin. Benar. Ria nih katakan amin. Amin datang loh Ria. Ria datang. Aminnya suaranya kedengeran sekali kan ya Pak Gembala. Nah jadi Pak Gembala yang menjadi saksi baru yang terus datang. Dia bilang amin, amin. Haleluya. Jadi datang umurnya 2 tahun loh saudara. Kalau kita ingin merefleksikan dulu waktu kita mulai dari Bekasi, bagaimana semua bergerak bersama-sama Bapak Gembala pada saat itu, dan saya menjadi memang tim pujian penyembahan dari awal mula Mon Hermon ini berdiri, dan saya mengkoneksikan beberapa teman-teman saya sesuai dengan tuntunan untuk dapat terlibat di dalam pelayanan Mon Hermon setiap hari Minggu di tempat ini. Gitu, dan saya bersyukur bahwa teman-teman saya yang bergabung dan bisa membantu gereja ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Amin. Amin. 2 tahun mungkin orang ngelihatnya, baru 2 tahun, lu bisa apa? Biasa gitu ya. Kadang-kadang kita kalau melihat anak kecil, umur 2 tahun, iya lucu ya anaknya. Aduh, lucu anaknya. Cuma sekedar lucu, gemes apa ya. Saya dulu, kalau anak saya Leandro waktu 2 tahun, kemana-mana kayaknya orang-orang tuh pengen pegang, pengen cubitin. Karena aduh lucu banget sih anaknya, pengen digendong, pengen di apa. Lagi lucu-lucunya katanya gitu loh. Sambil terus besar umur 3, umur aduh lucu. Sampai nanti waktu dia udah jadi besar, kelucuan masa kecilnya hilang. Karena semakin dewasa. Bapak Ibu tahu nggak bahwa waktu Tuhan Yesus ada di dalam perjalanannya tengah-tengah dunia ini, sama seperti kita sekarang. Kalau kita melihat anak kecil, seringkali kita melihatnya gini, anak kecil tuh tahu apa sih? Lu masih apa sih namanya? Bau kencur. Orang bilang bau kencur aja, masih kecil gitu ya. Kadang-kadang nih ya, anak saya umur 14 tahun Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau dia ceritain ke saya mengenai tiap hari kan kalau saya jemput dia dari sekolah, dia ceritain sepanjang hari itu di sekolah lagi dia sedang mengalami apa. Kadang-kadang saya suka gemes banget gitu. Anak-anak umur bahkan dari dia kelas 6 SD sampai dia masuk 1 SMP, 1 SMA. Aduh, anak-anak sekarang itu ya. Anak-anak sekarang itu udah, ya itu deh. Pacar-pacaran ya kan. Waktu itu satu kali di anak saya umur 14 tahun kemarin, ada cowok yang suka banget sama dia ya. Sampai kirim WA. WA-nya panjang sekali. Bukannya bukan cuma happy birthday apa, bukan. Banyak sampai ada gini. Apa saya dibilang, kamu tuh melengkapi aku. Di bahasanya lucu banget. Anak SMP, aduh. Kamu tuh ya, keberadaan kamu tuh melengkapi saya. Terus pas saya ngecek gitu ya, urutan ada 3 paragraf kali. Itu WA-nya dia. Saya ngeliat gini, dia kayaknya copy paste dari ChatGPT. Dia cari dulu kata-katanya. Dia minta dari ChatGPT, tolong bikinin saya selamat ulang tahun dong sama orang yang saya demen. Terus nanti dikasih prompt, minta perkataan begini. Dikasih, baru di copy paste, di situ dikirim ke anak saya. Anak saya kasih lihat ke saya sama istri saya. Karena saya sama istri saya dari kecil saya sudah membangun satu keterbukaan sama anak saya. Jangan ada yang sembunyiin. Karena bagi saya waktu dia udah mulai nih kelihatan ada lawan jenis yang udah demen-demen sama dia tuh di sekolah, saya menanamkan sesuatu begitu gini. Buat apa sih pacaran masih SMP? Berteman dengan semua orang oke. Tapi kalau pacaran buat apa? What for? Artinya gini, waktu hati sudah berpaut dengan yang lain, tiba-tiba jadi seneng banget. Saya soalnya ada pengalaman, dan ini pengalamannya kurang baik. Saya punya satu teman saya punya satu adik pada waktu dia SMP. Di SMP itu di kelas 1 dan kelas 2 begitu. Tiba-tiba dia hamil di luar nikah. Waktu dia hamil di luar nikah, akhirnya dia harus dikurung di rumahnya. Dia harus melahirkan anak itu, dan akhirnya dia putus sekolah, dan akhirnya benar-benar gak bisa melanjutkan sekolahnya karena dia harus bertanggung jawab atas anak itu. Dan yang menghamili dia juga anak SMP gitu loh.
Mau bisa buat apa SMP? Belum kerja, masih dinafkahi sama orang tuanya, dan segala macam. Dan yang mengambil anak SMP ini, adiknya teman saya ini, bukan orang seiman juga. Buat apa masa depannya hancur? Gak ada masa depan. Karena udah punya anak, harus bertanggung jawab anaknya, harus membesarkan anaknya. Gak bisa melanjutkan sekolahnya. Jadi gini, saya membuka pikiran anak saya bahwa buat apa? Nanti nih, dia bilang, kamu fokus dengan sekolahmu. Saya kagum dengan anaknya Bapak Gembala. Anaknya Bapak Gembala ini cum laude loh. Bukan sekedar cum laude. Apa namanya tuh Pak? Summa cum laude. Genius. Dan sudah bekerja di Kanada ya Pak ya. Udah kerja di Kanada. IT ya Pak? IT. Bagian IT di Kanada. AI, di bagian AI. Saya bilang gini sama anak saya. Sama nih ngelihat dari teladan, saya bilang gini, kamu belajar serius dari sekarang. SMP, SMA, berteman dengan siapa aja. Dengan lawan jenis gimana Pak? Berteman aja, gak apa-apa. Kalau dan demen sama saya gimana? Gak apa-apa, tapi kamu tunjukkan bahwa di dalam pendidikan kamu serius dan kamu tidak sedang mau di dalam hubungan yang lebih dari hanya sekedar teman, sewaktu engkau masih ada dalam pendidikan. Apalagi SMP, SMA. Sampai perkuliahan pun aku bilang, jangan dulu berteman sama banyak orang gak apa-apa, tapi fokus belajar. Karena gini saya bilang sama anak saya, waktu nanti setelah kamu sukses di dalam pendidikan kamu, kemudian kamu mendapatkan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kamu, pekerjaan yang layak, kamu berhasil secara karir, kamu berhasil karena kamu serius, fokus dengan Tuhan dan fokus dengan pendidikanmu, kamu berhasil. Jangankan cowok siapapun, orang akan melihat nih cewek nih berhasil dalam pendidikannya berhasil, di dalam pekerjaan karirnya berhasil. Banyak nanti pada datang. Tinggal kamu aja nanti uji sama Tuhan. Yang datang nih cowok-cowoknya dalam hidup kamu, ini dari Tuhan atau tidak. Pasti gini loh, saya membuka pikiran anak saya gini. Waktu kamu berhasil nanti, aduh jangan 1, 2, 3, banyak nanti akan datang dalam hidup kamu. Pengen dekat sama kamu. Tapi kamu harus berdoa kepada Tuhan. Apakah ini pasangan yang memang dari Tuhan. Dan itu mesti dilatih dari kecil. Dari masih sekarang ini dari dia lagi masuk SD, SMA, SMP, itu ditanamkan. Kita menanamkan. Makanya kita buka keterbukaan. Kita buka keterbukaan sama anak. Jadi nggak ada yang disembunyiin. Pulang sekolah waktu dia masuk ke dalam, waktu kami jemput, dia ketemu mas kita, langsung dia cerita, Pak, tadi di sekolah ada ini. Satu kali ya, dalam firman-Nya nih Tuhan Yesus bilang gini. Ada orang-orang pada waktu itu, murid-muridnya Yesus yang melihat bahwa banyak anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya sendiri, biasalah yang saya bilang tadi, banyak orang kan kalau misalnya ada anak-anak bau kencur, mau datang ke orang dewasa. Weh, ngapain lu dekat-dekat ini obrolan orang dewasa, kamu gak boleh di sini. Tuhan Yesus lagi ngajar, lagi duduk gitu-gitu, yang anak-anak lagi pada datang. Yang lain bilang, jangan, udah sih. Terus Tuhan Yesus bilang, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus loh yang ngomong, jangan dihalangi. Anak-anak itu datang. Dan Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus kasih satu penilaian mengenai seperti apa anak kecil ini dan bagaimana dampak kerohanian seseorang sewaktu dia melihat anak kecil ini sebagai refleksi keberadaan orang-orang yang percaya. Tuhan berkata begini, jangan biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, Matius 19:14, sebab orang-orang yang seperti anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Lihat nih, Tuhan kasih satu standar. Kalau engkau pengen melihat ciri khas dari orang-orang kerajaan sorga, kamu lihat anak kecil. Yang seringkali kita anggap remeh. Yang seringkali kita sisihkan. Lu tau apa gak terlalu banyak. Tapi waktu anak-anak kecil ini datang kepada Tuhan Yesus bilang gini, hey, there is a kingdom attitude. Itu adalah perilaku orang kerajaan. Karena mereka mengenali siapa orang yang sedang di hadapannya. Karena anak kecil itu memiliki hati yang murni. Dia bisa menangkap satu kasih yang mungkin tidak mereka temukan pada orang lain. Tapi waktu orang tuanya datang ke tempat itu, Yesus sedang mengajar. Yesus sedang memberikan atau mengajarkan hal-hal dengan dimensi kasihnya kepada banyak orang. Anak-anak kecil yang memiliki hati yang murni bisa menangkap kasih, dimensi kasihnya. Kasih sorgawi itu dalam keberadaan Yesus. Sehingga anak-anak kecil datang. Mau mendekat dengan Yesus. Mendekati Yesus.
Seringkali kita yang merasa bahwa kita udah cukup dewasa, udah cukup besar, kita menyisihkan mereka. Bapak saya dengar ya, Mon Herman mungkin baru 2 tahun. Orang lihatnya, gereja kecil, baru 2 tahun, bisa apa? Tapi gini loh, kalau Tuhan ingin pakai anak-anak seperti ini. Yohanes 3:30, ayatnya jelas ya. Yohanes Pembaptis bilang begini, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah punya pelayanan, udah baptis orang, sudah memberitakan pertobatan. Tapi waktu Yesus muncul di gelanggang pelayanan, dia muncul di umur 30 tahun. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis begini, I have to back down. Jesus must come forward. Aku harus mundur ke belakang. Tuhan Yesus harus muncul ke depan. Dia yang harus semakin bertambah. Dia yang harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Waktu kita menempatkan diri kita, the lowly, orang-orang yang merendahkan diri, seperti anak kecil, dan mengerti bahwa dialah yang layak untuk dapat dilihat oleh banyak orang, karena dia nanti akan membawa orang untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Dia akan menjadi korban persembahan, yang akan membawa orang untuk melihat keselamatan, untuk melihat penebusan di dalam diri dia. We back down and Jesus must come forward. In the field of salvation. Dia mesti masuk ke dalam gelanggang keselamatan. Dan sampai hari ini pun, sebenarnya kalau Bapak Ibu menyadari, kehidupanmu sebenarnya sedang membawa Yesus yang harus muncul lebih besar di dalam kehidupanmu dibandingkan kau sendiri. Karena seringkali waktu kita sudah beranjak dewasa, kita udah punya skill, pendidikan kita tinggi, kita punya karir, kita punya pekerjaan, kita punya uang, kita punya apapun dalam kehidupan ini. Sehingga orang-orang tidak bisa lagi sepertinya melihat Kristus itu lebih besar, tapi kitanya menjadi lebih besar daripada dia. Satu kali ya, ada satu keributan. Tahu nggak keributan murid-muridnya? Waktu mereka lagi ngikut Yesus, keributannya menjadi seperti ini. Orang-orang murid-muridnya begini, Tuhan, jadi mereka ribut dulu satu dengan yang lain, para murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus yang dengar apa yang mereka perebutkan. Apa yang diributkan oleh murid-muridnya Yesus? Murid-murid Yesus meributkan ini, siapa di antara mereka yang terbesar? Siapa nih yang terbesar? Ribut katanya mereka, saling berargumen, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Saling berargumen, siapa yang terpaling besar? Siapa yang paling besar? Tuhan Yesus dengar apa yang sedang kamu bicarakan itu, kata Tuhan Yesus. Yang terpaling besar adalah mereka yang melayani. Aku datang untuk melayani. Aku Mesias dan aku datang melayani. Kamu ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga? Melayani. Humble yourself. Rendahkan dirimu. Untuk kau dipakai oleh Tuhan yang kuat itu. Untuk engkau bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama. Dan ini saya percaya apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan melalui Mon Herman. 2 tahun. Tapi perlahan-lahan dari Tuhan mempercayakan yang kecil. Dan Mon Herman itu setia melakukan yang sekarang ini sedang dijalankan. Seperti orang lihat kecil, jemaatnya gak banyak. Itu ya, ruangannya juga sebentar lagi pengen dipindahkan ke lantai 3 ya Pak ya. Bentar lagi kita mau pindah nih ke lantai 3. Bukan sila lantai 3 sekarang. Betul ya, dipindahkan ini katanya. Kita berarti kalau naik, apa tuh pesan profetiknya? Naik level bro. Naik lantai 3, dan lantai 2, lantai 3. Nih sekarang, ya lantai. Oh lantai 3. Lihat. Oh ini kita naiknya ke lantai 2 lantai lagi. Wih, kita naiknya 2 lantai ke atas. Dapat nggak tahu pengertian profetiknya? Oh saya sih nangkep. Dari lantai 1 memasuki usia kedua langsung naik ke lantai 3. Levelnya di bawah 2 tingkat di atas sama Tuhan. Ini bukan sekedar iseng-iseng, ini pengen diambil sama perusahaan dos. Ini pengen diambil sama mereka. Iya sih mereka pengen ambil. Tapi kan semuanya ada di dalam pengaturannya Tuhan. Waktu dulu pengen masuk sini, Pak Gembala sama Ibu Gembala, waktu itu sama Ibu Hana ada beberapa tempat yang dikunjungi ya. Mereka pergi ke satu tempat sana. Saya komunikasi itu sama Ibu Hana pada saat itu. Atau kami juga tadi ngeliat, Pak Tommy ini 2 tahun yang lalu ya. Pak Tommy, kami juga waktu itu survei ke satu tempat di Ratu Plaza. Terus Bu Hana kan tahu ya, kalau kita tahu Bu Hana ya. Bu Hana kalau udah cerita kan gak berhenti-berhenti. Dan stop. Saya bilang,
Kemana Bu yang tadi sebelumnya? Yang mana? Yang di JDC, yang di Sleepy. Bukan sebelumnya. Ratu Plaza. Sepertinya cocokologi. Enggak, hati sih soalnya. Hati itu berbicara. Karena gini loh. Tahu nggak ratu artinya? Ratu itu kalau dalam satu kerajaan namanya permaisuri. Betul ya? Dalam permaisuri, dalam kerajaan Tuhan, kita dikatakan sebagai mempelainya Tuhan. Jadi sebenarnya saya ngerti nih, Ratu Plaza tuh pesan profetiknya tuh kuat banget. Kenapa? Karena di tempat ini, Mount Hermon ada di tempat ini, untuk mempersiapkan tubuh Kristus menjadi mempelai yang layak nanti. Bersanding dengan Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi mempelai itu butuh kedewasaan. Kedewasaan seorang mempelai untuk dapat bersanding dengan Yesus dan mempelainya datang kepada dia di dalam keserupaan dan gambaran akan Kristus. Orang akan melihat, sorga akan melihat keserupaan dan gambaran itu tercetak dalam kehidupan kita. Tapi harus dimulai di mana kita, nih ya, dari waktu kita berjalan dengan Tuhan. Itu harus dimulai dengan kita mengerti bahwa dia harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Kalau kita menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan melihat, kamu setia nih hal kecil. Aku percayakan satu lagi. Setia, tetap merendahkan diri. Tidak sombong. Kita terus berjalan. Roh Kudus menuntun kita untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, dikatakan kita menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Di 2 Korintus 3 ayat 18 berkata seperti ini. Karena kita mencerminkan kemuliaan Kristus dengan muka yang tidak berselubung, maka kita diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambarannya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Perjalanan kita di kemuliaan kepada kemuliaan. Kita diubahkan, terus merendahkan diri. Datang seperti anak kecil. Dan saya punya satu kenalan yang nanti di akhir November dia akan datang. Tapi kayaknya dia cuman short visit datang, misionaris dari Amerika yang saya juga terkoneksi dengan dia. Namanya Pastor Daniel Black. Bersama dengan timnya nanti akan datang. Dia tuh, Pastor Daniel Black dalam perjalanannya, itu secara konsisten, itu cuma berbicara 3 hal. 1, bicara tentang Kristus tentunya. Kedua, berbicara tentang kasihnya. God is love. Kemana-mana dia berbicara tentang itu. Yang ketiga, ini dia, childlike faith. Iman seperti anak kecil. Karena mereka, kata Tuhan, yang mempunyai kerajaan sorga seperti ini. Matius 18 ayat 3 sampai 5. Mungkin dibuka aja Bodi. Matius 18 ayat 3 sampai 5. Kita tahu semua ayatnya ini tapi kita baca aja sama-sama. Haleluya. Matius 18 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 4, sedang barang siapa merendahkan diri, humble himself, dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam setahun belakangan atau mungkin setahun lebih belakangan ini, selalu secara kontinu datang ke tempat ini. Dan benar-benar datang ke tempat ini bukan dengan motivasi yang lain. Tapi benar-benar memiliki fokus untuk mengalami Tuhan Yesus. Mengerti dan memahami tentang Tuhan Yesus mengenai melalui firman-Nya. Terus mengalami Tuhan Yesus melalui hadirat-Nya. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam pengertian atau pemahaman yang penuh, pengenalan yang penuh akan Kristus di tempat ini. Karena sesuai dengan visinya menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Orang-orang yang tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Bahwa kita orang-orang yang sedang dipersiapkan terus memiliki mentalitas kerajaan. Seperti yang Tuhan lihat pada anak kecil itu. Mereka selalu hidup di dalam mengerti bahwa kasih karunia itu diberikan supaya waktu setelah kita menerima kasih karunia itu, hidup kita berbuah. Hidup kita membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seluruh
Karya Roh Kudus mencetak keserupaan akan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita terus bertumbuh di dalam Dia, kita menyadari ujungnya. Ujung dalam perjalanan kita. Kita menyadari, benar ini bukan saya. Itu karena karyanya Tuhan dalam kehidupan saya. Itu karena kasih karunia-Nya menaungi saya. Maka saya bisa seperti ini. Ujungnya seperti itu. Dan akhirnya karena di dalam pengertian bahwa Tuhan terus mengubahkan kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, di sanalah engkau akan melihat hal-hal yang supranatural yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi waktu kita bertumbuh bersama-sama, 2 tahun. Mohon Hermon, di sini setahun pertama tuh di Bekasi ya Pak ya. Setahun pertama, 3 bulan pertama di Bekasi. Oh iya, 3 bulan pertama di Bekasi kita sempat riset karena ini lagi dibuat ya waktu itu ya. Sempat ibadah, sempat gak ada karena lagi dibuat. Abis itu setelah 3 bulan kita di sana, langsung masuknya ke Ratu Plaza. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Yang siap dan hidupnya tercatat di sorga, dan kehidupan kita terus di dalam gereja ini, di dalam atmosfer hadirat Tuhan, di dalam pujian penyembahan, di dalam firman yang diberitakan, kita semakin diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya. Teruslah bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita minta yuk